Halo guys, kembali sama aku mau di sini. Di sini gue ada berjanji buat kalian buat ngelanjutin review gue, yaitu review pop up Saber Lily. Ya, ini kebetulan masih punya temen gue ya sih. Ya, di sini gue mau unboxing kayak seperti biasa, mau lihat detail-detailnya. Karena ini produk lini terbaru dari GSC, yaitu pop up Paired yang katanya mau menyaingi macam-macam kayak produk lini dari Sega, limited premium figure, pokoknya yang figur-figur carry horror ya, pokoknya yang di bawah sejuta. Ini figur di bawah sejuta, bahkan nggak nyampe di atas 600 bahkan sih, tapi ada juga sih ada yang di atas 600, tapi ratanya biasanya 500 ribuan sih, 500 ribuan lebih sedikit. Mungkin GSC mau mencoba buat figur yang biasa kan GSC buat figur itu yang di atas sejuta lah, 2 juta lah. Makanya GSC mau mencoba buat mendekati apa, otaku-otaku atau wibu-wibu yang kayak rehore kayak gue gini mungkin ya. Iya kayak gitu. Oke, mungkin gue nggak panjang lebar sih, gue langsung aja ke pembahasan buat pop up Saber Lily nih. Yuk kita lanjut. Yuk, seperti biasa kita mulai dari unboxing boxnya. Dan gue mau sedikit membahas buat boxnya sih. Boxnya sih pas gue lihat sih ya biasa aja sebenarnya. Cuma kayak terbiasa di sini kasih namanya Saber Lily, Saber Altria Pendragon Lily, Second Accession apa section. Dan sini bacaan pop up dari lini GC yang terbaru yang buat kata gue yang bilang pas pembukaan itu kayak buat nyaingin kayak produk-produk price figure gitu. Dan sini ada bacaan Godsmail Company seperti biasa. Dan sini yang gue bilang yang selalu gue bilang ini ya, yang penanda buat figur ori yaitu stiker hologramnya dan nama dari series ya, Fast Grand Order. Untuk bagian lainnya sih nggak jauh ya, sama aja sih, cuma bagian belakang dong agak beda, yaitu ada sini ada bacaan pop pop up Dead dan ya kayak bacaan-bacaan biasa, dan sini biasalah made in China guys. Oke kita lanjut, dan ini box nggak ada spesial sama sekali sih, tapi gue merasa box ini terasa mewah banget sih, entah kenapa. Mungkin gue mengingatkan box alter, nanti gue tampilkan di layar. Tapi box alter tuh lebih menarik sih biasanya. Ada motif-motifnya, biasanya motifnya di sini nih. Pokoknya di hampir semua bagian tuh ada motif-motifnya gitu. Biar nggak terlalu polos, walaupun pop up ini juga dikasih motif sih, segitiga dan garis gini sih, lumayan sih bisa nyasi boxnya. Dipadu dengan 4 warna, yaitu untuk warna putih dasar buat warnanya kayak ini nih, itu warna dasar, dan warna krim hitam abu-abu buat di motif-motif sini, segitiga dan garis-garis ini sih buat pemanis aja sih menurut gue sih, buat pemanis. Dan gue mau disclaimer lagi, nggak semua box alter itu pakai mika, biasanya tergantung berapa detail figurnya sih agar bisa melindungi figurnya tersebut sih. Tapi gua nggak begitu menuntut GST sih untuk figur ini, soalnya ini harganya 500 ribuan sih. Buat boxnya sih menurut gue ini udah bagus bagus untuk di kelasnya sih, untuk harga carry hore. Oke kita lanjut ke figurnya, jangan lupa kita keluarkan dulu dari boxnya. Waduh duh, duh, duh. Waduh. Kita taruh mana ya? Taruh bawah. Ya, taruh bawah. Waduh. Padahal gua nggak begitu besar ekspektasi gua buat figur ini. Pas gua lihat langsung, ini bagus banget buat figur ranks harga 500 ribuan dari GSC. Cetakan figurnya itu bagus banget sih buat mukanya. Oke langsung saja buka figurnya dari blisternya biar lu bisa ngeliat sih. Agak keras sih, soalnya enak kalau blister tuh agak keras tuh enak. Oke kita angkat aja sih plastiknya, ya udah gini aja, cuma dilapisin plastik aja. Gak ada spesial sih. Yuk kita lanjut. Waduh parah ini, parah sini GSC buat cetakan mukanya sebagus ini. Saya zoom dulu ke lu biar bisa lihat. Bagus banget guys mukanya. Bakal gua shoot sih, buat maksudnya gua close up ntar detailnya buat
lu bisa lihat langsung gimana bagusnya cetakan mukanya. Untuk detail warnanya sih dibilang jelek sih enggak, tapi kalau dibilang bagus nggak bagus-bagus amat, mungkin di tengah-tengah ya, kayak rata sama rata itu. Gua nggak begitu suka sih warna putihnya sih, khususnya di bagian layar baju pertamanya. Kayak gini kan layar pertama, ini layar kedua, jadi ya bisa dibedain. Putihnya itu kayak putih kayak burik gitu sih, burik-burik gitu, tapi bukan gitu sih, bukan burik, mungkin kurang pop up, maksudnya kurang ngejreng gitu putihnya. Setahu gue sih warna pasti scale buat lili ini tuh warnanya kayak agak ke abu-abuan, tapi ini putihnya tuh nggak ada abu-abunya, kayak putih ada sih abunya tapi kayak butek gitu, kayak nggak kotor sebenarnya sih, nggak kotor, beneran nggak kotor sebenarnya, kayak butek aja. Kemudian kalau butek gimana sih? Susah, kalau lu harus lihat langsung sih, tapi lu harusnya udah kelihatan sih di sini. Oke, buat lanjut ke bagian layar keduanya sih, mungkin bagian sini sih layar dua, maksudnya bagian baju bawahnya kan ini ada dua, Untuk bagian dua sini gua masih sedikit suka sih, warna putihnya kayak putih glossy gitu, nggak ada yang cacat sama sekali. Ini dikasih kayak aksen, kayak efek kan kayak ada gradasi hitam gitu sih. Sama stockingnya gini, stockingnya maksudnya kayak putihnya kayak gini nih, stockingnya kayak putih bagus mulus gini. Dan ya gue mau bahas juga, ini teksturnya juga ya sedikit kasar, buat ya gue nggak mau olok-olok juga sih, harga 500 ribuan, tapi ya ini termasuk bagus buat dipajang di meja juga, masih oke menurut gue sih, masih enak dipandang. Mungkin ntar gue sedikit close up buat di bagian akhir video, mungkin gue akan close up taruh di meja kayak apa. Yuk kita lanjut ke bagian stand base nya. Buat stand base ya udah gini aja, ya mau gimana nih, harga 500 ribuan mau dibilang bagus ya nggak bisa, mau lu nuntut ke GC nggak bisa, ini harga 500 ribuan boy gitu. Ya udah lu dapat seadanya. Ini juga maksudnya udah lumayan banget sih, tapi gua agak nggak suka di model stand base model kayak gini tuh. Kenapa? Tuh lubang ke tojusan, bahasa udah tojusan tusukan ke kakinya tuh kecil banget guys. Di sini bener-bener tricky banget sih, bener tricky. Jadi lu bener-bener hati-hati kalau masang, kadang kan amit-amit ya kalau tangan kita licin nggak sengaja kepletak ya kan. Ini PR banget sebenarnya sih, bisa diakalin kalau lu niat sih, bisa langsung dilem dari sininya, tapi kan nggak otentik banget mas ya dilem sih, kan kadang kan mau dicopot-copot gitu, mau dimasukin kardus lagi. Dan kita lanjut ke warna rambutnya. Warna rambutnya sih menurut gue is oke sih kuningnya, tapi ya gue nggak suka tekstur rambutnya aja sih, agak kasar gitu. Kasar ini bener-bener kasarnya kelihatan sih, tuh bener-bener kelihatan, bener-bener kasar, kayak udah cetak aja, kayak nggak ada finishing lagi, udah kayak udah kasar. Apalagi bagian di sini sih, bagian sininya tuh bener-bener kasar. Sorry agak kejauhan suaranya, tapi ya is still good. Buat harga 500 ribuan is still good buat dipajang, apalagi lu kalau punya komputer tuh bisa dipajang di depan komputer, itu udah ganteng banget sih. Ini perumahan udah cantik banget sih, manis-manis gurih gitu. Sebelum gue mengakhiri video ini, kebetulan gue ada request nih dari teman gue. Dia mau nanya apa sih bedanya pop up ini sama figur yang lain, semacam limited premium atau Sega, pokoknya price figur deh. Sebenarnya sih hampir sama. Untuk membedakannya itu atau beda atau enggaknya sih itu agak susah sih sebenarnya. Kadang pop up bagus di segi desain mukanya semacam ini, ada semacam ini, kadang mukanya jelek, maksudnya nggak kayak nggak ngikutin karakternya sih, maksudnya ya agak mencong gimana gitu di matanya. Kadang juga sebaliknya, buat macam
kayaknya kan selain lini jadi SQ figur, SQ bukan SQ, ini SQ figur kadang bagus seperti ini, buat desain baju juga kadang bagus ya, kadang jelek juga. Jadi gue nggak bisa bilang sama atau enggak sih, berarti punya kelebihannya masing-masing. Karena kenapa gue bisa ngomong kayak gini, soalnya ini kan figur price, jadi diproduksinya itu kan banyak, jadi kan nggak kayak macam scale gitu, kayak macam alter atau nggak kotobukiya itu biasanya di per item itu ada quality control. Kalau ini macam figur-figur kayak model 500 ribuan atau pokoknya ada yang quality control, nah ada yang enggak. Biasanya sih yang model-model begini tuh nggak ada quality control, jadi udah produksi banyak ya udah, yang penting ya udah jadi dan nyampe ke konsumen. Makanya kadang lu beli figur macam kayak gini kadang bagus, kadang jelek, jadi ya hoki-hokian sih. Kalau macam kota bukia kan pasti kan ada quality control, jadi terjamin kualitasnya dan harganya tuh juga jauh berlipat-lipat jauh harganya. Ini kan 500 ribu, kota bukia tuh bisa di atas 1 juta 2 juta, itu pasti ya uh, ada kelebihannya. Dan biasanya sih walaupun koto kebukia itu nggak semuanya bagus sih, pasti ada yang salah satu cacat lah. Jadi ya masing-masing punya kelebihan masing-masing. Mungkin itu aja yang bisa gue bahas dari produk lini terbaru pop up dari GSC. Soalnya kalau gue bilang ini, kalau lo mau beli itu sangat recommended, apalagi lo penggemar Fate series atau waifunya Saber pokoknya Saber kan macam-macam banyak. Ini kan kebetulan Saber Lily ini sangat bagus, apalagi buat bagian mukanya, skulptur mukanya tuh bagus, cetakan mukanya tuh bagus banget, itu mirip banget ke Lily. Tapi sebenarnya sih buat harga 500 ribuan sih sebenarnya ada lagi saingannya, yaitu SQX Q, bukan SQ. Beda, SQ sama SQ itu beda. SQ itu pasaran harganya 300 ribu, itu figurnya gede-gede. Dan kalau gue dibilang bagus sih enggak, dibilang jelek sih enggak. Kan gue bilang sebelumnya di video gue, namanya figur price itu diproduksinya banyak, jadi kadang lewat quality control itu minim banget, yang kelewat yang jelek-jelek itu pasti kadang masuk aja. Kan gue bilang tuh lu dapet taruh juga agak hoki-hokian gitu sih. Untuk SQ itu sekarang udah mulai bagus, apalagi yang lini terbaru dari SQ itu espresso, kalau nggak espresso itu kualitasnya udah mulai bagus sih, macam kayak Asuna kemarin. Ntar gue tampilkan di layar Asuna, Kirito atau enggak Ranko atau enggak Anastasia, itu udah mulai bagus sih sebenarnya. Jadi kalau lo mau pertimbangin ke yang lebih murah, ada lagi yang itu yang gue bilang tadi, SQ Espresso itu udah mulai bagus kualitasnya. Dan mungkin akan gue akhiri aja videonya. Jangan lupa like dan komen di bawah. Syukur-syukur lu mau subscribe. Gue sih nggak berharap lu sub sih. Gue udah lu nonton, sebenarnya sih gue udah bahagia banget sih ada yang nonton video gue. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Happy hobbies guys, enjoy the hobbies, bye bye.